Jika dua anak memiliki pola makan yang sama, tetapi tinggi badan mereka berbeda jauh, faktor biologis apa yang biasanya menjadi penyebab utama perbedaan tersebut? Karena kenapa? Kalau kita menyatakan bahwa anak saya kok pendek, anak saya kok tinggi, itu dipengaruhi oleh garis besarnya oleh dua faktor. Faktor pertama faktor gizi, yang faktor kedua adalah faktor genetik orang tua. Nah, kalau faktor gizi itu dipengaruhi oleh berat badan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa anak saya itu kok gak gemuk-gemuk ya, maka jangan cuman konsolnya kita ngukur berat badan doang, harus ngukur juga tingginya, terus kemudian diplotkan. Plot berat badan itu ada dua, berat badan menurut usianya, berat badan menurut tingginya. Apakah berat badan anak menurut usianya itu sudah ideal atau belum? Kalau sudah ideal, apakah menurut tinggi badannya itu sudah bagus atau belum? Gitu. Kalau dua-duanya bagus, maka kita tinggal lebihkan dia dari ideal untuk menaikkan tinggi badannya dia. Karena kenapa? Kalau hanya posisi di ideal saja, maka gizi anak itu hanya pas untuk perkembangan pertumbuhan tinggi badan saat itu. Jadi dia meningginya sumsum tulang itu memanjangnya segitu yang tercukupi karena gizi anak itu pas gitu loh. Karena kenapa? Gizi anak itu kan juga dipakai untuk selain tumbuh anak juga untuk perkembangan. Pertumbuhan itu pertumbuhan tinggi dan berat badan. Perkembangan itu kecerdasan otak. Ya, jadi ada EQ, ada IQ. Itu kecerdasan, terus kemudian kemampuan sosialisasi, kemampuan berpikir, bakat seni. Nah, itu termasuk perkembangan anak. Kemampuan bicara itu juga termasuk. Dan itu membutuhkan gizi semuanya. Nah, kalau misalnya itu sudah habis, makanan anak itu sudah habis dipakai untuk tumbuh kembangnya itu, maka tinggi itu adalah yang terakhir gitu. Yang terakhir dipakai. Sisanya adalah untuk tinggi. Jadi kalau misalnya berat badannya anak itu baru sampai di batas ideal saja, tidak melebihi ideal, atau gizinya jangan lebih tapi di atasnya ideal gitu. Nah, itu maka akan sulit untuk tingginya menjadi lebih dari anak yang lain atau lebih dari yang maksimalnya dia gitu ya. Nah, terus kalau misalnya gizinya dia itu sudah bukan gizi lebih ya, gizi bagus tapi di atas ideal. Gizi bagus itu ada rentangnya. Misalnya anak usia sekian, gizinya dikatakan baik itu antara sekian sampai sekian, di tengah-tengahnya ada ideal. Maka kita usahakan supaya dia itu gizinya baik tapi di atas ideal. Maka ada sisa kalori yang bisa untuk menambahkan tinggi badannya dia. Tapi kalau misalnya memang sudah bagus, cuma tingginya tetap pendek, jangan-jangan itu tingginya itu pendek karena masa lalunya dia itu berat badannya pernah mengalami kurang ideal atau di bawah. Saat ini baru mencapai ideal. Jadi itu harus dilihat lagi antara yang lama dengan yang baru. Itu yang pertama, yang tentang gizi. Yang kedua, kalau tinggi badannya dia itu ternyata memang sudah bagus, dicek dengan usia, masa lalunya dia, beratnya juga bagus. Nah, tapi tingginya kenapa rendah? Mungkin karena faktor genetik. Nanti ada rumusnya. Rumus dari tinggi badan ayah dengan tinggi badan ibu dikalkulasikan, nanti dapat ada rentangannya nih. Rentangannya itu menunjukkan harapan tinggi badan anak itu pada usia, kalau pada perempuan pada usia 17 tahun nanti, kalau pada laki-laki pada usia 21 tahun nanti. Karena tinggi badan anak laki-laki bisa berkembang sampai usia 21 tahun, kalau perempuan 18 tahun, habis itu berhenti gitu. Nah, setelah kita mengetahui rentangannya, hitungan potensi genetik orang tua, nanti kita plot posisi tinggi badannya anak ada di bagian mana. Kalau ada di bagian paling minimal, berarti ada masalah dengan gizinya anak. Karena kalau misalnya gizinya baik, yang masa lalunya baik, harusnya tinggi badan anak itu berada di tengah-tengah di antara rentang potensi genetik orang tuanya. Nah, kalau berada di tengah-tengah, berarti nggak ada masalah dengan gizi makanannya dia.
kita tinggal naikkan dia ke batas maksimal. Batas maksimalnya bagaimana cara naikannya? Yaitu dengan aktivitas fisik, olahraga. Olahraga apa yang bisa membuat tinggi badan itu menjadi maksimal? Yaitu setiap kegiatan yang menggerakkan kaki yang di mana ada periode kaki tidak menyentuh bumi. Ya, contohnya apa? Bersepeda. Contohnya yang lain berenang, lompat tali, bermain badminton. Kan ada smash melompat itu, di mana kaki lepas dari bumi. Bermain basket, bermain volley pada saat melempar bola sambil kering waktu di basket sambil meloncat, itu melakukan smash yang meloncat. Terus kemudian bermain volley pada saat kita smash sambil meloncat, itu akan bisa meninggikan badan. Itu serangkaian upaya kita untuk bisa meninggikan badan. Nah, kalau misalnya masih kecil gimana? Anak masih usia 3 tahun kan nggak mungkin kita ajarin dia itu untuk bermain bola yang seperti anak remaja atau dewasa. Ya paling gampang itu ya kasih aja sepeda roda 3 usia 3 tahun. Jadi dengan bermain sepeda roda 3 kan dia sudah bisa ke kakinya itu lepas dari bumi gitu. Nanti kalau sudah agak besar usia 5-6 tahun sudah mulai bisa diajak untuk berenang pakai pelampung.